Rumah mungil itu berdiri di pojok gang kecil di pinggiran kota. Dindingnya sudah mulai pudar, gentengnya beberapa kali ditambal, dan terasnya hanya cukup untuk satu kursi plastik yang sudah agak retak di bagian lengan. Tapi bagi Gina, rumah itu adalah istana. Tempat ia pulang, tempat ia menuangkan cinta, dan tempat ia berharap kelak bisa membesarkan anak-anak bersama Miftah, suaminya. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, Gina sudah terbiasa bangun. Ia menyiapkan sarapan sederhana, biasanya hanya telur dadar dan nasi hangat, kadang ditambah sambal terasi yang ia ulek sendiri. Ia tahu Miftah suka makanan pedas. Ia tahu persis bahwa suaminya tidak suka sayur yang terlalu matang atau nasi yang perah. Gina mencintai Miftah sedalam itu, dalam kesunyian dan ketulusan yang tidak pernah ia tuntut balasan. Di rumah, ia bukan hanya seorang istri. Ia juga pencatat keuangan, perawat kala Miftah sakit, bahkan kadang menjadi pelipur lara saat sang suami pulang dengan wajah muram karena proyek yang tak kunjung cair. Gina bekerja paruh waktu sebagai guru les privat di rumah tetangga. Dengan motor bebek yang sudah aus suara knalpotnya, ia berkeliling dari rumah ke rumah, mengajar anak-anak kecil berhitung dan membaca. Miftah, suaminya, adalah lulusan sarjana teknik. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang aktif di organisasi keagamaan. Petuahnya tenang, wajahnya meneduhkan. Bahkan saat mereka pertama bertemu di sebuah pengajian remaja masjid, Gina langsung terpikat bukan karena tampangnya, tapi karena tutur katanya yang santun dan caranya berbicara tentang hidup yang sederhana tapi penuh keberkahan. Aku tidak butuh perempuan kaya, aku butuh perempuan yang bisa mendampingiku berjuang, kata Miftah dulu saat melamar Gina. Kata-kata itu menancap dalam benak Gina. Maka, saat mereka menikah hanya dengan uang tabungan yang cukup untuk 2 pasang cincin perak dan pesta kecil di rumah, Gina tetap merasa sangat bersyukur. Tak ada baju pengantin mewah, tak ada dokumentasi profesional. Tapi cinta mereka terasa besar. Di awal pernikahan, Miftah sempat bekerja di proyek bangunan milik teman kuliahnya. Namun sejak 2 tahun lalu, ia lebih banyak di rumah, katanya sedang mengembangkan bisnis online. Tapi hasilnya tak pernah jelas. Kadang ada uang masuk, kadang tidak ada sama sekali. Gina tak pernah bertanya terlalu jauh. Ia percaya bahwa Miftah sedang berproses, sedang mencoba membangun dari bawah, dan ia yakin suaminya tidak akan menyia-nyiakan semua perjuangan mereka. Meski begitu, tidak semua pihak melihat pernikahan mereka dengan cara yang sama. Bu Rukmini, ibu kandung Miftah, sejak awal tidak menyukai Gina. Menurutnya, Gina terlalu biasa. Wajahnya tidak cantik-cantik amat, keluarganya bukan siapa-siapa, dan ia hanya lulusan universitas negeri dengan IPK pas-pasan. Bu Rukmini lebih menyukai mantan pacar Miftah dulu, seorang anak juragan toko emas di pasar besar. Namun, saat itu Miftah menolak dijodohkan, dan justru bersikukuh ingin menikahi Gina. Maka, meski setengah hati, Bu Rukmini merestui. Tapi restu itu tidak pernah benar-benar hadir dalam tindakan. Setiap kali Bu Rukmini datang berkunjung, rumah itu terasa seperti ruang pengadilan. Tatapan Bu Rukmini seolah menilai segala hal. Lantai yang tidak terlalu kinclong, masakan yang kurang asin, hingga cara Gina menyajikan teh yang katanya terlalu encer. Namun Gina tetap tersenyum. Ia tidak pernah membalas sindiran Bu Rukmini. Ia tahu, menjadi menantu tidaklah mudah, apalagi jika sang mertua masih terlalu menggantungkan harapan pada masa lalu. Yang penting aku dan Miftah saling mendukung. Batin Gina setiap kali hatinya terasa sesak. Sore itu, sepulang mengajar les, Gina mendapati Miftah sedang menyapu halaman. Sesuatu yang jarang terjadi. Kok rajin banget, Mas? Sapa Gina sambil parkir motor. Ya masa rumah terus kotor. Malu sama tetangga. Ibu katanya mau datang minggu depan. Katanya mau nginep beberapa hari. Jawab Miftah tanpa menoleh. Oh, jawab Gina pendek. Bukan karena tidak senang,
Tapi ia tahu setiap kunjungan buruk mini berarti ujian baru. Seminggu berlalu, dan buruk mini datang dengan koper besar dan wajah tak ramah. Ia langsung masuk ke dapur, membuka lemari piring, dan memeriksa kulkas. Ih, kulkasnya isinya sayur semua. Mana dagingnya? Kamu nggak kasih makan anakku daging, Gina? Suara tinggi buruk mini membuat Gina refleks memutar tubuh. Saya masak sesuai kebutuhan, Bu. Kalau ada uang lebih, pasti saya belikan daging atau ayam. Makanya biar nggak kere terus, cari kerjaan tetap. Jangan cuma ngajar-ngajar anak kecil. Itu kerjaan nggak jelas. Gina menarik napas dalam-dalam. Di ruang tamu, Miftah pura-pura tak mendengar. Ia menyalakan TV dan menyetel volume keras-keras. Malamnya, di kamar, Gina mencoba membuka pembicaraan. Mas, ibu kayaknya nggak nyaman di sini. Mungkin kita bisa carikan tempat nginap yang lebih enak. Ngapain repot? Ini rumah ibu juga. Kamu terlalu sensitif, jawab Miftah dingin. Gina mengangguk kecil. Sudah lama ia merasa bahwa Miftah berubah. Bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam sikap. Ia tidak lagi hangat seperti dulu. Tak ada lagi pelukan di pagi hari. Tak ada lagi obrolan larut malam sebelum tidur. Tapi Gina terus meyakinkan diri bahwa semua pernikahan pasti punya pasang surut. Hari demi hari berlalu. Rumah kecil itu semakin sesak oleh suasana yang tak bisa dijelaskan. Gina merasa dirinya seperti tamu di rumah sendiri. Tapi ia tetap menyiapkan makan, tetap menyapu, tetap mencuci, dan tetap tersenyum saat Miftah pamit keluar rumah meski tak pernah jelas kemana tujuannya. Suatu malam, saat Gina baru selesai melipat pakaian, Miftah datang membawa 2 kantong plastik besar. Aku tadi ketemu teman lama, Mas Aldi. Dia kerja di perusahaan kontraktor besar sekarang. Dia janji bantuin aku masuk proyek gede. Wah, alhamdulillah, Mas. Semoga lancar ya. Iya. Oh iya, tadi aku juga ketemu sama Anissa. Gina menoleh. Anissa yang mana? Anissa, murid privatmu dulu yang sempat kamu bantu masuk SMA favorit. Oh, dia yang dulu sering curhat itu. Iya. Sekarang dia kerja di lembaga amil zakat. Katanya sering bantu anak-anak yatim. Dia santun banget sekarang. Aku undang ke rumah, ya? Katanya pengen ketemu kamu. Gina mengangguk pelan, meski ada rasa asing yang tiba-tiba merayap di hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi nama Anissa yang disebut dalam nada terlalu akrab itu membuatnya gelisah. Malam itu, Gina tidur dengan banyak pikiran. Tapi ia tetap memeluk harap bahwa rumah kecilnya bisa terus menjadi tempat penuh cinta. Ia tak tahu bahwa cerita mereka akan mulai berubah arah. Ia tak tahu bahwa rumah itu sebentar lagi akan kedatangan badai yang tak pernah ia bayangkan. Yang ia tahu, ia harus kuat. Untuk cintanya. Untuk dirinya sendiri. Sudah 3 hari buruk mini tinggal di rumah Gina dan Miftah. 3 hari yang terasa seperti 3 bulan bagi Gina. Bukan karena ia tidak tahan dengan kehadiran ibu mertuanya, tapi karena setiap kata dan tindak tanduk buruk mini seperti menorehkan luka kecil yang perlahan-lahan membentuk guratan dalam di hati Gina. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Gina sudah di dapur menyiapkan sarapan. Tapi entah kenapa, apapun yang ia sajikan, selalu ada komentar tajam dari buruk mini. Loh, ini kamu masak sayur lodeh? Tumben. Tapi kok santannya encer begini? Jangan-jangan kamu pelit santan karena harga naik ya? Sindirnya sambil menyeruput teh. Maaf, Bu. Tadi saya kehabisan santan, cuma sempat beli 1 bungkus. Harusnya tahu dong kalau mau masak lodeh itu, ya mesti kental. Masa kamu nggak ngerti juga? Gina menunduk. Tangannya menggenggam kain lap erat-erat. Di dalam hatinya, ia berusaha menenangkan diri. Ia tahu, kalau ia melawan,
akan dianggap sebagai menantu pembangkang. Kalau ia diam, dianggap bodoh dan tidak becus. Apapun yang ia lakukan terasa salah di mata Buruk Mini. Yang menyakitkan, Miftah tidak pernah membelanya. Saat Gina bercerita, Miftah hanya berkata singkat, namanya juga orang tua, sabar sajalah. Tapi kesabaran itu lama-lama terasa seperti menyiksa diri sendiri. Pagi itu, setelah membereskan meja makan, Gina menyempatkan diri untuk mengobrol dengan tetangga sebelah, Bu Darmi, yang juga langganan les privat anaknya. Gina, kamu sabar banget ya, kata Bu Darmi sambil menatapnya iba. Kalau aku jadi kamu, mungkin udah pindah rumah sejak kemarin. Gina tersenyum kecil. Kalau pindah, Mas Miftah pasti marah. Lagi pula, ibu mertua ya tetap ibu mertua. Saya harus menghormatinya. Tapi kamu juga manusia. Gina, kamu punya hak untuk bahagia, ucap Bu Darmi lirih. Kata-kata itu menggema di kepala Gina sepanjang hari. Bahagia. Kata yang terasa asing beberapa bulan terakhir. Ia mencoba mengingat, kapan terakhir kali Miftah menggenggam tangannya dengan hangat? Kapan terakhir kali suaminya memujinya karena masakannya? Atau sekadar menatapnya dengan cinta? Siang harinya, saat sedang mencuci piring, Gina mendengar percakapan di ruang tengah. Buruk Mini sedang menelepon seseorang. Suaranya cukup lantang untuk bisa terdengar sampai dapur. Iya, Nis. Kamu datang aja. Rumahnya kecil. Tapi nanti kamu bisa bantu-bantu bersin. Anak itu, ya kamu tahulah, Gina itu lugu. Nggak enak nolak. Aku udah bosan lihat rumah ini dipenuhi aura kemiskinan. Gina menghentikan cuciannya. Nafasnya tercekat. Anissa? Dia akan datang ke rumah ini? Pikiran Gina melayang pada sosok gadis muda itu. Dulu, Anissa adalah salah satu murid privatnya yang manis dan sering curhat tentang keluarganya yang berantakan. Gina menaruh simpati besar pada Anissa, bahkan pernah memberinya bantuan uang les saat gadis itu mengaku tidak punya biaya. Ia tidak pernah menyangka nama itu akan muncul lagi, apalagi dari mulut ibu mertuanya. Malamnya, Gina mencoba bertanya hati-hati pada Miftah yang sedang bermain ponsel di atas kasur. Mas, tadi ibu bilang Anissa mau datang ke sini. Katanya buat bantu-bantu. Emang iya? Miftah menoleh sekilas. Iya. Dia sekarang kerja di yayasan sosial. Katanya butuh tempat tinggal sementara karena lagi cari kontrakan baru. Ibu yang minta dia nginep di sini beberapa hari. Kenapa nggak di rumah Buruk Mini aja? Ya mungkin karena ibu pengen dia dekat sama kita. Lagian kamu kan kenal dia. Dia sopan, nggak akan ganggu kok. Gina diam. Ia tidak bisa melarang. Tapi hatinya mulai penuh awan gelap. Rumah yang dulunya kecil tapi hangat, kini terasa semakin sempit dan penuh bayang-bayang. Keesokan harinya, Anissa datang. Gadis itu tampak anggun dengan jilbab pastel dan senyum manis. Tubuhnya langsing, kulitnya bersih, dan penampilannya jauh lebih modis dari dulu. Ia membawa satu koper besar dan sebuah tas ransel, seolah memang sudah siap menetap. Assalamualaikum, Kak Gina. Masya Allah, masih cantik seperti dulu, sapa Anissa sambil mencium pipi Gina. Gina membalas salam dengan senyum canggung. Waalaikumsalam, Nis. Kamu berubah ya, sekarang kelihatan lebih dewasa. Saya banyak belajar dari Kak Gina. Loh, jawab Anissa manis. Sementara Buruk Mini langsung memeluk Anissa seperti anak kandung sendiri. Nah ini dia, anak yang pinter, rajin, dan santun. Harusnya dari dulu anakku dapat yang kayak kamu. Ucapan itu menusuk hati Gina seperti duri. Miftah hanya tersenyum, tidak menegur ibunya, tidak pula menunjukkan keberpihakan pada istrinya. Ia hanya berdiri di sisi Anissa, seolah-olah sedang menyambut tamu kehormatan. Hari-hari berikutnya, Gina seperti menjadi tamu di rumah sendiri.
Anissa begitu luwes dan cepat mengambil peran. Membantu di dapur, membersihkan ruang tamu, bahkan sesekali menggoda Miftah di hadapan Buruk Mini yang hanya tersenyum simpul. Gina tak pernah mendapati Miftah menghindari tatapan Anissa. Sebaliknya, ia justru mulai sering mengajak Anissa berbicara, tertawa bersama, dan mengabaikan keberadaan Gina yang hanya mengamati dari jauh. Malam itu, saat Gina sedang menyetrika di kamar, ia mendengar suara tawa dari ruang tengah. Tertawa yang tidak biasa. Bukan tawa suami istri, tapi tawa yang mengandung percikan manis, seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Gina berjalan ke ruang tamu, perlahan. Ia melihat Miftah duduk di lantai sambil bermain catur dengan Anissa. Buruk Mini duduk di kursi, memandangi mereka dengan senyum puas. "Wah, Mas Miftah pinter banget ya. Aku jadi kalah terus," kata Anissa sambil tertawa kecil. "Itu karena kamu gak fokus. Pasti lagi mikirin siapa nih," balas Miftah bercanda. Anissa tersipu, lalu melirik ke arah Gina yang berdiri diam di pojok ruangan. "Oh, Kak Gina. Maaf ya, kita ganggu ketenangan malam," ucap Anissa. Gina memaksakan senyum. "Gak apa-apa, aku cuma mau ambil air." Ia mengambil gelas di dapur, lalu kembali ke kamar dengan langkah gontai. Hatinya sakit, tapi tidak ada darah. Hatinya remuk, tapi tidak ada suara yang bisa menggambarkannya. Malam itu, Gina menangis dalam diam. Ia menangisi perannya yang mulai tergeser. Posisinya sebagai istri yang perlahan-lahan terasa seperti formalitas belaka. Ia menangisi rumah kecil yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi panggung sandiwara. Ia tahu, ini baru awal. Dan ia belum siap menghadapi apa yang akan datang. Namun satu hal yang mulai tumbuh di hatinya malam itu, bukan hanya luka, tapi juga tekad. Ia harus membuka mata. Ia harus siap. Bahkan jika yang datang nanti adalah badai paling menyakitkan dalam hidupnya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas atap rumah Gina. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seakan menyimpan sesuatu yang tak terucap. Di dapur, Gina menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, tempe goreng, dan sambal kesukaan Miftah. Namun pagi ini berbeda. Saat ia menyajikan makanan di meja makan, tak ada satupun dari 3 orang di ruang tengah yang menunjukkan antusiasme. Miftah duduk di sofa sambil bermain ponsel. Anissa di sebelahnya dengan rambut yang baru saja dikeringkan, masih tercium aroma sampo mahal yang tak biasa tercium di rumah kecil mereka. Buruk Mini sibuk membuka bungkus obat, mengeluh tentang asam lambung dan kolesterol, menyalahkan menu makanan yang katanya terlalu banyak minyak. Makan dulu. Aku udah siapin makanan," ucap Gina pelan. "Ah, kamu masak tempe lagi? Tiap hari tempe, tahu, telur. Kamu pikir anakku sapi apa? Makan rumahan terus," cibir Buruk Mini sambil menatap makanan dengan jijik. Gina menunduk. "Maaf, Bu. Minggu ini belum ada honor les yang cair." Anissa tersenyum sopan, lalu berseru manis, "Nggak apa-apa kok, Bu. Yang penting makan bareng-bareng. Ya nggak, Kak Gina?" Nada suaranya terdengar hangat, tapi di telinga Gina terdengar seperti paku yang dipukul pelan ke papan yang sudah retak. Beberapa detik kemudian, Miftah bangkit dari sofa. "Aku makan di luar aja, deh. Lagi pengen nasi goreng warung depan," katanya sambil mengambil jaket. Anissa ikut berdiri. "Aku ikut, Mas. Aku juga belum sempat beli sabun mandi. Sekalian aja ya." Gina menatap Miftah sejenak, berharap suaminya menoleh, memberi penjelasan, atau setidaknya mengajak dirinya ikut. Tapi yang ia dapatkan hanyalah punggung yang menjauh, suara pintu yang ditutup setengah dibanting, dan gemuruh halus di dada yang menandakan ada sesuatu yang patah, tapi belum benar-benar hancur. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan kabur. Gina masih bangun paling pagi, menyapu halaman, mencuci pakaian,
mengantar les, lalu pulang ke rumah untuk kembali melihat kenyataan yang tak lagi sama. Hubungan Miftah dan Anissa menjadi semakin dekat, dan tak ada satupun orang yang berusaha menutupinya. Bahkan buruk Mini mulai terang-terangan memuji Anissa di depan Gina. "Kalau kamu bisa masak kayak Anissa ini, mungkin anakku udah gemuk sekarang," ujar buruk Mini suatu sore, saat Anissa menyajikan tumis buncis dan ayam kecap ke meja makan. Gina menahan sesak. Ia sedang duduk di lantai ruang tamu, menyulam baju les yang sobek. Di tengah ketakberdayaan, ia berusaha tetap produktif. Anissa meletakkan piring dengan anggun, lalu menoleh. "Kak Gina, maaf ya, aku cuma bantuin aja. Gak maksud bersaing sama masakan kakak." "Gak apa-apa," jawab Gina lirih. "Rumah ini kan rumah kita semua sekarang." Ucapan itu mengguncang hatinya sendiri. Rumah kita semua. Sejak kapan rumah yang dibangun dari keringat dan impiannya bersama Miftah ini menjadi tempat berbagi dengan orang ketiga? Gina mencoba mengalihkan pikiran. Ia memutuskan untuk fokus ke pekerjaan. Malam itu, ia membuka kalender dan mencoret hari dengan stabilo merah. Salah satu caranya untuk menghitung waktu sampai pembayaran les masuk. Ia berniat membeli bahan makanan lebih baik minggu depan. Tapi sebelum tidur, Gina memberanikan diri bertanya pada Miftah yang baru saja masuk kamar. "Mas," suaranya pelan. Miftah tidak langsung menjawab. Ia hanya membuka baju, lalu duduk di pinggir tempat tidur, memainkan ponselnya. "Mas, sudah hampir 2 tahun kita menikah. Aku udah beberapa kali diperiksa dokter. Alhamdulillah semuanya normal. Tapi Mas belum pernah mau ikut periksa." Suara Gina nyaris tercekat. Miftah berhenti mengetik. Ia menoleh. Matanya penuh amarah. "Kamu nuduh aku mandul." "Bukan, Mas. Aku cuma pengen kita tahu, biar bisa ikhtiar bareng. Aku tahu Mas juga pasti pengen punya anak." "Cukup, Gina. Jangan kamu bawa-bawa soal itu lagi. Malu aku ditanya orang terus soal anak. Kamu pikir aku nggak capek? Semua orang lihat aku suami gagal. Dan kamu? Kamu perempuan yang cuma bisa nyalahin aku. Lihat diri kamu sendiri." Gina terdiam. Air matanya mengalir begitu saja. Ia tidak pernah berniat menyalahkan, hanya ingin memahami. Tapi yang ia dapatkan adalah kemarahan yang dibangun dari sesuatu yang tidak ia mengerti. Miftah keluar dari kamar, membanting pintu. Gina menggigil dalam diam. Tak lama kemudian, ia mendengar suara pintu depan dibuka dan ditutup lagi. Di luar, hujan turun perlahan, seperti mencerminkan isak yang ia sembunyikan dalam bantal. Besok paginya, Gina ke klinik tempat langganan konsultasi, mencoba berdiskusi dengan dokter yang sudah kenal baik dengannya. Tapi bahkan dokter itu hanya bisa memberi saran. Sebaiknya suami juga diperiksa, Bu. Tapi ya, kita nggak bisa maksa. Sepulang dari klinik, Gina bertemu Bu Darmi di gang kecil dekat rumah. "Gina, aku nggak tahu gimana caranya bilang. Tapi tadi siang aku lihat Miftah sama Anissa berdua di toko baju muslim di Pasar Tengah," ujar Bu Darmi. Wajahnya khawatir. "Mereka bilang katanya Anissa mau beli gamis buat pengajian," jawab Gina mencoba tenang. "Gina, dia megang tangan Anissa." Gina tersentak. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum lemah dan pamit pulang. Di rumah, suasana tenang. Anissa sedang mandi, Miftah belum pulang. Bu Rukmini tidur siang. Gina duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong. Hatinya seperti dihujani batu kecil yang tak memar, tapi meninggalkan sakit berulang-ulang. Sore itu, ia duduk di kamar dan membuka lemari. Di laci terbawah, ia menyimpan buku catatan kecil yang sudah bertahun-tahun ia pakai untuk menulis harapan. Ia membuka halaman lama, membacanya satu persatu. "Semoga rumah tangga kami sakinah. Semoga Miftah sehat, sukses, dan selalu setia.
Semoga ibu mertua bisa menerimaku dengan baik. Semoga segera diberi amanah anak. Gina menutup buku itu perlahan. Ia sadar, semua yang ia tulis seperti tidak dijawab. Tapi bukan karena Tuhan menolak. Mungkin karena semesta ingin membuka matanya. Bahwa tidak semua yang tampak baik adalah kebenaran. Tidak semua yang manis bisa dipercaya. Dan tidak semua cinta layak untuk diperjuangkan hingga hancur. Malam itu, saat Miftah pulang, ia tidak menyapa. Ia hanya masuk ke kamar, mencuci kaki, lalu tidur membelakangi Gina. Anissa masih duduk di ruang tengah, membaca novel, sambil mendengarkan musik dari ponsel dengan earphone di telinga. Tapi Gina tahu, dunia mereka sudah berubah. Dan hatinya, pelan-pelan mulai tidak bisa menerima semuanya begitu saja. Di depan cermin kamar mandi, Gina menatap wajahnya. Ada lingkaran gelap di bawah mata. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Namun dari matanya, ada nyala kecil. Api yang mulai menyala, bukan karena benci, tapi karena ia tahu, jika terus begini, ia akan benar-benar habis. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menikah, Gina berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus bertahan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Pagi yang mendung menyelimuti gang kecil tempat rumah Gina berdiri. Udara dingin menggigit, tapi bukan itu yang membuat Gina menggigil saat membuka pintu kamar. Bukan pula karena teh yang diletakkannya semalam sudah dingin. Tapi karena kenyataan yang ia hadapi makin hari makin nyata, bahwa rumah ini tidak lagi menjadi miliknya secara utuh. Bahwa ia sedang ditumpangi, perlahan diusir secara halus, oleh orang-orang yang tersenyum manis di depannya, tapi menyembunyikan belati di balik pelukan. Sejak Anissa tinggal di rumah itu, segalanya berubah. Bukan hanya ritme keseharian, tapi juga atmosfer batin yang menyelimuti setiap ruangan. Anissa terlalu luwes untuk dianggap tamu, terlalu nyaman untuk sekadar menumpang sementara. Bahkan buruk Mini menyebut kamar belakang yang sebelumnya gudang sebagai kamar Anissa. Biar Anissa bisa punya ruang sendiri. Masa tinggal di ruang tamu terus, kata buruk Mini suatu pagi. Gina hanya bisa menjawab dengan anggukan kecil. Ia sudah kehilangan kekuatan untuk berdebat, apalagi melawan. Suaminya sendiri seolah memihak ibunya dalam setiap keputusan yang menyudutkannya. Miftah tak lagi meminta pendapatnya, apalagi izin. Ia hanya memberitahu, atau bahkan sekadar membiarkan semuanya terjadi. Hari itu, Gina baru pulang dari mengajar les di rumah Bu Darmi. Wajahnya lelah, pakaian basah kuyup karena hujan deras. Ia membuka pintu rumah dengan langkah tertatih, berharap bisa sekadar rebahan dan mengeringkan tubuh. Namun yang ia dapati justru tawa yang begitu lepas dari ruang tamu. Anissa sedang duduk di lantai, mengenakan piyama merah muda yang tampak terlalu santai untuk ukuran tamu. Di depannya, Miftah duduk bersandar di dinding sambil tertawa. Sebuah kotak pizza terbuka di antara mereka, dan 2 gelas es teh manis tampak tinggal setengah. Wah, Kak Gina pulang. Maaf ya, bajunya basah banget. Tadi aku sama Mas Miftah nggak sadar hujan gede. Sapa Anissa manis, seolah tidak ada yang salah. Gina menatap Miftah. Suaminya hanya tersenyum canggung lalu kembali menunduk ke ponselnya. Maaf, tadi aku lapar banget, jadi beli pizza. Kamu udah makan, kan? Tanya Miftah datar. Gina menunduk, menahan sesak. Sudah, jawabnya singkat. Padahal belum. Bahkan seharian ia hanya makan sepotong tempe dan nasi dingin sebelum berangkat les. Tapi ia terlalu lelah untuk membahas makanan, apalagi mengeluh. Ia berjalan menuju kamar, melepaskan kerudungnya dengan gerakan pelan, lalu duduk di atas kasur yang dingin. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di luar, tawa Anissa dan Miftah masih terdengar. Seperti suara dari dunia lain. Dunia yang tak lagi menyisakan ruang untuknya.
Malam harinya, Gina memberanikan diri menghubungi adiknya, Aira. Sudah beberapa minggu mereka tidak bicara. Gina terlalu malu untuk mengeluh, terlalu takut dianggap sebagai istri gagal. "Kak, kamu sehat?" Suara Aira di ujung telepon terdengar hangat. "Alhamdulillah, sehat," jawab Gina, mencoba terdengar tegar. "Tapi suaramu kayak orang habis nangis." Gina terdiam. Ia menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang tiba-tiba muncul. "Aira," suaranya nyaris berbisik, "kalau seseorang tinggal di rumahmu, tapi kamu merasa kamu yang numpang itu normal, ya?" "Siapa maksudmu?" "Anissa, mantan muridku. Sekarang tinggal di sini," katanya sementara. "Tapi dia kayak ambil alih segalanya. Bahkan Ibu Miftah lebih sayang ke dia daripada ke aku." Aira menghela napas panjang. "Kakak harus bicara sama Miftah. Kalau dia masih suami yang punya akal sehat, dia pasti sadar itu nggak normal." Gina menggenggam ponselnya erat-erat. "Aku takut, Ra. Dia sekarang beda. Jauh. Dingin. Bahkan kalau aku bicara, dia seperti tidak mendengar." "Kalau gitu, kakak harus kuat. Jangan terus diam. Karena kalau kakak terus diam, mereka akan pikir kakak lemah." Keesokan harinya, Gina menyiapkan sarapan lebih awal. Ia menata meja dengan hati-hati. Tumis kangkung, telur balado, dan sambal terasi. Ia bahkan sempat merebus air untuk teh dan kopi. Ia ingin bicara dengan Miftah pagi itu. Sebelum semuanya makin jauh. Sebelum hatinya benar-benar pecah. Tapi harapannya pupus begitu melihat pemandangan di ruang tengah. Miftah duduk di sofa, mengenakan baju koko putih, dan Anissa duduk di lantai di depannya, memegang tas kecil. "Kamu yakin bahwa ini semua? Kan cuma 3 hari di Bandung," tanya Miftah sambil tersenyum. "Ini bawa baju ganti, jilbab cadangan, dan beberapa peralatan mandi," jawab Anissa sambil tertawa kecil. "Bandung?" tanya Gina yang baru masuk. Miftah menoleh, seolah baru sadar akan kehadiran istrinya. "Iya, aku ada undangan pelatihan dari yayasan. Anissa juga ikut, dia wakil dari tim sosial." "Dan kalian pergi berdua?" tanya Gina, mencoba menahan suara yang bergetar. "Lah, kan kita satu tim. Biasa aja dong. Lagi pula ada rombongan lain, naik travel bareng." Anissa menyela, "Iya, Kak Gina. Tenang aja, aku jaga Mas Miftah baik-baik." Kalimat itu seperti pisau yang digoreskan ke leher, perlahan dan tanpa ampun. Gina menatap Miftah. "Mas, boleh bicara sebentar di kamar?" Miftah terlihat kesal. "Nggak sekarang. Aku mau berangkat. Nanti aja kalau pulang." "Mas, tolong. Ini penting. Aku capek kalau kamu bahas yang itu-itu terus. Anissa itu cuma teman kerja. Jangan cemburu buta. Nanti kamu yang malu sendiri." Dengan langkah tergesa, Miftah mengambil jaketnya, menyambar tas, dan keluar rumah. Anissa membuntuti di belakang, tak lupa melambaikan tangan pada Gina sambil tersenyum penuh kemenangan. "Doain perjalanannya lancar ya, Kak." Pintu ditutup. Hening menyelimuti rumah. Gina berdiri mematung, menatap meja makan yang masih penuh. Tak ada yang menyentuh makanan. Tak ada yang peduli pada upayanya. Yang tersisa hanya dia dan keheningan yang menggerogoti. Ia melangkah ke kamar, duduk di atas ranjang, lalu menunduk dan menangis dalam diam. Ia sadar, Anissa bukan tamu. Ia datang sebagai titipan. Titipan yang dikirim Buruk Mini untuk sebuah misi, menggantikan dirinya. Sore harinya, Buruk Mini pulang dari pasar dengan wajah cerah. Ia membawa tas besar berisi sayur dan bumbu dapur. "Wah, rumah sepi. Si Anissa sama Miftah udah berangkat ya?" Gina hanya mengangguk. "Bagus. Aku senang lihat mereka akur.
Serasi banget. Kalau kamu tahu betapa nyamannya Miftah kalau ngobrol sama Anissa, beda jauh sama kamu yang kaku dan gak pernah nyambung. Kalimat itu membuat dada Gina terasa sesak. Bu Rukmini melanjutkan. Kamu tahu nggak, dulu Miftah itu sebenarnya udah dilamar sama keluarga Tika, anaknya juragan toko emas. Tapi dia nolak. Milih kamu. Aku pikir ya sudah, mungkin kamu bisa bikin dia bahagia. Tapi lihat sekarang. Miftah makin stres tiap hari. Hidupmu terlalu membosankan, Gina. Gina menggenggam tangan erat. Ingin rasanya membalas. Tapi entah mengapa, hari itu ia tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Ia justru berdiri, menatap Bu Rukmini dengan tenang. Bu, kalau ibu nggak suka saya, kenapa dari dulu nggak bilang terang-terangan? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Bu Rukmini mendongak, kaget dengan nada suara Gina yang untuk pertama kalinya tak menunduk. Kamu mulai kurang ajar, ya? Saya cuma bertanya. Karena saya juga manusia. Saya punya perasaan. Saya punya harga diri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mau ngusir aku dari rumah anakku? Ini rumah saya juga, Bu. Bukan hanya milik Mas Miftah. Kami bangun bersama. Kami beli bersama. Dan saya punya hak untuk hidup dengan damai di sini, tanpa merasa disingkirkan. Bu Rukmini menatap Gina dengan pandangan menyala. Tapi Gina tidak mengalihkan pandangannya. Tidak kali ini. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak Anissa datang, Gina merasa sedikit lebih kuat. Meskipun tubuhnya masih lelah, hatinya mulai terbangun. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar persaingan diam-diam. Ini tentang harga dirinya. Tentang tempatnya yang perlahan-lahan digeser. Dan jika ia harus mempertahankan rumah ini, ia tidak akan diam lagi. Pagi itu, Gina bangun lebih awal dari biasanya. Tidak ada suara gelak tawa dari ruang tamu. Tidak ada aroma parfum Anissa yang menyengat. Rumah terasa lebih lengang, lebih damai, meski hanya untuk sementara, karena Anissa dan Miftah sedang di luar kota. Tapi bukan itu yang membuat hati Gina terasa dingin, melainkan perasaan bahwa kedamaian seperti ini hanyalah jeda sebelum badai besar. Ia menyeduh teh hangat, menyantap sepotong roti, lalu membuka jendela selebar mungkin. Membiarkan angin pagi menyapa pipinya yang masih terasa panas karena benturan batin kemarin. Ia mengingat jelas setiap kata yang keluar dari mulut Bu Rukmini, kata-kata yang menyayat tanpa perlu teriak. Hari itu Gina tak ada jadwal mengajar. Jadi ia duduk di ruang tengah sambil membaca buku lama yang dulu pernah menjadi favoritnya. Tapi pikirannya sulit fokus. Gambar Anissa dan Miftah di ruang tamu Tempo hari terus terputar seperti rekaman yang tak mau padam. Sesekali ia mencoba menepis, tapi hatinya tetap nyeri. Ia sadar, bukan hanya hatinya yang sedang diuji, melainkan harga dirinya sebagai seorang istri. Menjelang siang, suara pintu depan terbuka. Gina menoleh, mendapati Bu Rukmini pulang dari pengajian. Wajahnya cerah. Tangan kanannya membawa bungkusan plastik berisi kotak-kotak kecil berisi kue. Ini kue dari Bu Yanti, buat kamu katanya. Ucap Bu Rukmini sambil meletakkan bungkusan itu di meja. Gina mengucapkan terima kasih pelan. Gina. Suara Bu Rukmini terdengar lebih pelan dari biasanya. Kamu tahu nggak? Tadi Bu Yanti nanya soal kamu dan Miftah. Dia bilang, kok sekarang jarang lihat kalian bareng? Aku bilang aja kalau kamu sibuk kerja. Miftah juga lagi banyak proyek sosial. Gina mengangguk, mencoba tersenyum walau hambar. Kamu harus ngerti, ya, dalam rumah tangga, kadang suami itu butuh perempuan yang bisa jadi teman ngobrol juga. Bukan cuma ngurus rumah dan kerja. Gina meletakkan buku di pangkuannya. Ia menatap wajah Bu Rukmini. Bu, saya tahu maksud ibu. Tapi hubungan saya dengan Miftah bukan hanya soal siapa yang bisa menemani ngobrol. Kita pernah punya cinta, punya mimpi.
Saya tahu akhir-akhir ini saya banyak diam. Tapi bukan karena saya menyerah. Saya cuma nunggu waktu yang tepat. Waktu tepat buat apa? Bu Rukmini menaikkan alis. Untuk berdiri, jawab Gina tegas. Bu Rukmini mendengus. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Gina. Dunia ini bukan milik orang sabar. Kalau kamu terus-terusan jadi perempuan yang lemah, yang pasrah, kamu bakal kehilangan semua. Saya tidak lemah, Bu. Saya diam bukan berarti kalah. Malam harinya, Gina duduk di kamarnya, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Sudah 2 hari Miftah tidak menghubunginya sejak berangkat ke Bandung bersama Anissa. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Hanya status WhatsApp Anissa yang memperlihatkan foto-foto mereka di acara pelatihan. Dalam salah satu foto, Miftah dan Anissa berdiri berdampingan, tertawa lepas, mengenakan seragam tim yang sama. Gina menatap foto itu lama sekali. Ia tidak menangis. Kali ini tidak. Tapi ada getar dingin di dadanya. Perasaan ditikam oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Bahwa suaminya telah membuka ruang untuk perempuan lain. Bahwa dirinya kini hanya seolah menjadi penghuni pinggiran dalam hidup Miftah. Ia menutup ponsel, lalu mengambil sajadah. Malam itu, Gina bersujud lebih lama dari biasanya. Ia bicara dengan Tuhan. Tentang luka yang tak bisa ia bagi ke siapapun. Tentang ketakutannya yang semakin membesar. Tentang kebencian yang mulai tumbuh, tapi ingin ia cegah. Ya Allah, bisiknya di antara isak tangis yang ia tahan. Kalau aku salah, beri aku petunjuk. Tapi kalau aku sedang dizalimi, beri aku kekuatan. Dalam doanya, Gina tidak meminta Miftah kembali. Tidak juga memohon agar Anissa pergi. Ia hanya memohon agar dirinya tetap waras, tetap kuat, tetap menjadi dirinya sendiri di tengah semua kepalsuan yang membungkus rumah ini. 3 hari kemudian, Miftah dan Anissa pulang. Hari sudah malam saat mereka tiba. Gina yang sedang menyapu halaman mendapati mobil travel berhenti di depan rumah. Miftah turun lebih dulu, membawa koper besar. Anissa menyusul, tertawa kecil sambil melambai pada sopir. Kak Gina sapa Anissa ceria. Kangen banget sama rumah ini. Gina hanya tersenyum tipis. Perjalanan lancar. Alhamdulillah. Pelatihannya seru. Mas Miftah pinter banget. Loh. Sampai dipuji mentor. Miftah masuk tanpa banyak bicara. Ia hanya menoleh sebentar, lalu berlalu ke kamar. Gina membantu Anissa membawa tas kecilnya ke kamar belakang. Saat Anissa sibuk membongkar barang, Gina melihat ada 1 lembar kertas terlipat di saku tas luar. Tanpa sadar, ia mengangkatnya. Oh, itu catatan jadwal kegiatan kita selama pelatihan, kata Anissa cepat, merebut kertas itu dan memasukkannya ke bawah bantal. Gina mengangguk pelan. Tapi nalurinya terusik. Bukan karena kertas itu, tapi karena cara Anissa menyembunyikannya. Ada sesuatu yang aneh. Dan Gina tahu, ia harus mulai membuka mata lebih lebar. Keesokan harinya, Bu Rukmini mengajak Gina ke pengajian. Biar kamu dapat pencerahan, biar adem pikirannya, katanya. Di pengajian itu, Ustazah berbicara tentang fitnah dalam rumah tangga. Tentang bagaimana kehadiran orang ketiga bisa merusak bukan hanya cinta, tapi juga iman. Gina mendengarkan dengan khusyuk. Ada kalimat yang menancap dalam-dalam di benaknya. Setiap istri punya hak untuk mempertahankan rumahnya. Tapi jangan biarkan harga diri diinjak-injak hanya karena takut kehilangan. Sepulang dari pengajian, Gina semakin yakin bahwa diamnya selama ini bukanlah bentuk kesabaran, tapi ketakutan. Ia tidak ingin lagi menjadi istri yang hanya menunggu disingkirkan. Ia ingin menjadi istri yang bisa membela dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat Miftah sedang mandi dan Anissa keluar belanja, Gina memberanikan diri membuka tas Anissa yang ada di kamar belakang.
Ia tidak ingin melanggar privasi orang, tapi ia juga tidak ingin terus dibutakan oleh sikap manis yang palsu. Di dalam tas itu, ia menemukan sebuah dompet kecil berisi brosur klinik ibu dan anak. Di dalamnya terlipat hasil USG bertanggal 2 minggu lalu, atas nama Anissa Pramesti. Usia kehamilan, 7 minggu. Tangan Gina gemetar. Matanya kabur oleh air mata yang datang tanpa permisi. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena kecewa. Melainkan karena ini adalah saatnya ia menyusun strategi. Menata ulang langkah. Anissa hamil. Dan jika Miftah adalah ayahnya, maka segala kepalsuan yang selama ini diselimuti doa dan pengajian itu hanyalah topeng busuk yang harus ia copot sendiri. Gina meletakkan kembali kertas itu ke tempat semula. Ia menutup tas dengan hati-hati, lalu berdiri tegak. Ia tahu, hidupnya akan berubah mulai hari ini. Tapi ia tidak akan menangis lagi. Tidak akan diam lagi. Dan tidak akan membiarkan mereka menang. Malam itu, Gina tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar di sekitar secari kertas hasil USG yang ia temukan di tas Anissa. Ia memutar ulang semua kejadian. Dari cara Anissa masuk ke rumah ini dengan senyum manis, cara Miftah mulai menjauh, hingga perubahan sikap buruk Mini yang begitu mudahnya membela si tamu rumah mereka. Gina meringkuk di sudut tempat tidur. Tangannya menggenggam bantal erat-erat, seperti mencoba menahan diri untuk tidak menjerit. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan saatnya meratap. Ini saatnya bergerak. Pagi menjelang dengan cepat. Matahari sudah meninggi ketika Gina beranjak dari tempat tidur. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, tumis buncis, dan sambal terasi. Aroma sedap memenuhi dapur. Seolah-olah tidak ada badai yang sedang ia simpan rapat dalam dadanya. Anissa turun lebih dulu. Dengan piyama satin yang kedodoran di bagian perut, ia duduk di meja makan sambil memainkan rambutnya. "Kak Gina, kamu jago banget masak sambal. Aku kayaknya nanti kalau hamil gede, pengin terus deh makan buatan kamu," ucap Anissa sambil terkekeh. Gina menatapnya dengan datar. "Mau makan sekarang atau dibungkus buat Mas Miftah juga?" "Oh, Mas Miftah tadi bilang dia mau sarapan di kantor. Ada rapat katanya." Gina diam. Ia tahu Miftah bukan di kantor. Ia tahu karena semalam, setelah menemukan hasil USG, Gina mengikuti Miftah diam-diam. Ia melihat sendiri Miftah masuk ke sebuah rumah kontrakan kecil tak jauh dari kampus tempat ia dulu mengajar. Rumah itu, tempat yang disewa untuk Anissa tinggal selama pura-pura ikut kegiatan sosial. Dan disitulah rahasia besar itu mengendap, bahwa sebenarnya Anissa tidak tinggal sepenuhnya di rumah Gina. Ia punya markas sendiri, tempat untuk menyimpan semua kebohongan mereka. Gina memutuskan untuk mengunjungi rumah kontrakan itu pagi itu juga. Setelah Anissa tertidur di sofa ruang tamu, Gina membawa tas kecil dan naik ojek online. Lokasinya mudah ditemukan karena ia sudah menandai titiknya dari semalam. Rumah itu kecil, catnya sudah mulai mengelupas. Tapi bagian dalamnya cukup bersih. Gina mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba gagangnya. Terkunci. Tapi jendela samping sedikit terbuka. Dengan perasaan was-was, Gina menyelinap masuk dari jendela itu. Di dalamnya ada meja belajar, rak buku, tempat tidur dengan sprei baru, dan sebuah lemari kayu besar yang pintunya sedikit terbuka. Ia melangkah mendekat. Di dalam lemari itu ada tumpukan pakaian wanita, tas, dan sebuah kotak besar bertuliskan, Miftah Anissa, proyek masa depan. Tangan Gina gemetar saat membuka kotak itu. Isinya membuat napasnya tercekat. Foto-foto Anissa dan Miftah berdua di berbagai tempat. Kafe, hotel, taman. Surat perjanjian sewa rumah atas nama Miftah Rahadian. Surat pengunduran diri palsu dari Gina sebagai dosen universitas.
Tertulis seolah-olah Gina mengundurkan diri karena masalah kesehatan mental. Proposal rencana bisnis berjudul Klinik Ibu Anak Anissa Sejahtera, dengan Miftah sebagai manajer keuangan dan Anissa sebagai founder. Dan di bagian paling bawah, sebuah surat tertulis tangan dari Buruk Mini. Surat itu ditujukan kepada Miftah. Nak, jika Gina terus menghalangi jalanmu, aku sarankan segera ajukan perceraian. Jangan khawatir, kita bisa atur alasan yang masuk akal. Anissa bisa kita dorong sebagai pengganti yang lebih cocok. Aku akan urus semuanya dari sisi keluarga. Yang penting kamu jangan ragu. Ibu. Gina terduduk lemas. Matanya menatap surat itu lama sekali. Semua yang ia curigai, semua yang membuatnya merasa tertekan, kini terbuka di hadapannya seperti luka menganga. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang direncanakan secara sistematis. Gina kembali ke rumah dengan langkah lunglai, tapi dalam kepalanya sudah ada peta baru. Ia tidak akan menyerang mereka hari ini. Ia akan sabar. Diam. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia akan jadi istri yang lembut seperti biasanya. Tapi kali ini dengan senjata tersembunyi. Malamnya, Gina pura-pura mengajak Anissa mengobrol sambil menonton sinetron. Anissa, kamu pernah mikir nggak, kalau kita hidup di dunia yang terbalik? Tanya Gina tiba-tiba. Maksudnya? Misalnya, kita jadi orang yang awalnya dizalimi, tapi ternyata malah punya kekuatan buat membalikkan keadaan. Anissa tertawa kecil. Kamu nonton sinetron kebanyakan, Kak. Gina ikut tertawa. Tapi tawanya penuh makna. Kalau aku jadi orang yang disakiti, aku bakal nunggu momen yang tepat, ucap Gina pelan. Nggak langsung marah. Karena kalau kita sabar, kita bisa jatuhkan orang yang nyakitin kita, tanpa perlu teriak. Anissa menatap Gina sesaat, lalu mengalihkan pandangan ke televisi. Ia tampak tidak terlalu memedulikan ucapan Gina. Tapi Gina tahu, kata-katanya mulai menggoyahkan ketenangan Anissa. Malam itu, saat semua orang tidur, Gina duduk di ruang tengah. Ia membuka laptop, mengetik dokumen baru, laporan perselingkuhan suami dan dugaan pemalsuan dokumen hukum. Ia mulai mengumpulkan bukti satu persatu, hasil USG, surat perjanjian rumah kontrakan, surat dari Buruk Mini, rekaman suara Anissa dan Miftah yang pernah ia simpan di ponselnya, dan beberapa screenshot percakapan mereka dari ponsel lama yang Miftah buang, tapi berhasil Gina perbaiki secara diam-diam. Ia menyimpannya dalam satu folder. Senjata terakhir. Gina tahu, waktunya belum tiba. Tapi hari pembalasan akan datang. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak akan menangis. Ia akan berdiri, dan membiarkan mereka hancur oleh kebusukan mereka sendiri. Sudah hampir sebulan Gina menahan luka dalam diam. Ia menyimpan semua bukti pengkhianatan Miftah, Anissa, dan Buruk Mini dalam satu folder khusus di laptopnya. Setiap malam, ia mengulang semua percakapan, membaca surat-surat itu lagi, menyiapkan dirinya untuk hari yang akan datang. Namun ia belum ingin meledak. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin mereka jatuh dengan sendirinya, perlahan, satu persatu. Pagi itu, udara terasa pengap. Bukan karena cuaca, tapi karena atmosfer rumah yang makin hari makin seperti neraka kecil. Anissa kini sudah tidak segan-segan bersikap manja di depan Miftah, bahkan sering memamerkan perutnya yang makin membuncit. Ia sudah tidak peduli lagi pada keberadaan Gina. Seolah-olah, rumah itu sudah resmi miliknya. Buruk Mini juga makin sering datang, membawa makanan untuk Anissa, memijit punggungnya, dan membicarakan rencana masa depan cucu yang akan lahir. Semua itu dilakukan di hadapan Gina, tanpa sedikit pun rasa malu atau iba. Anissa ini berkah, Gina, kata Buruk Mini suatu pagi saat sarapan. Gak kayak kamu yang udah bertahun-tahun gak bisa kasih keturunan. Gina hanya tersenyum. Ia sudah tak ingin membalas.
Tapi senyum itu menyimpan rencana yang sangat matang. Miftah duduk di seberang meja, hanya melirik Gina sesekali. Ia tidak lagi menyapa seperti dulu. Tak ada lagi, sayang, atau de. Bahkan kini, ia hanya memanggil Gina dengan nada datar. Gina, teh manisnya mana? Gina berdiri dan meletakkan teh panas di depannya. Lalu berkata lembut, "Kamu tahu, Mas?" Kata dokter. "Aku subur-subur saja. Mungkin, bukan aku yang bermasalah." Miftah tersedak teh. Ia menoleh, sedikit panik, tapi Buruk Mini segera menengahi. "Jangan mulai bawa-bawa dokter. Ya, kamu itu sudah jelas-jelas mandul. Saya tahu, karena saya yang mengantar Miftah tes waktu itu. Dan hasilnya bagus." Gina menatap mertuanya tajam. "Ibu yakin hasilnya asli? Boleh saya lihat?" Buruk Mini tercekat. Ia menoleh pada Miftah. "Ada, tapi udah hilang. Kayaknya kebuang waktu pindahan," jawab Miftah tergagap. Gina tertawa kecil. "Lucu. Karena saya masih punya salinannya dari laboratorium tempat kami tes." Dan di situ, hasil Miftah menunjukkan masalah pada jumlah dan kualitas sperma. Suasana meja makan hening. Bahkan Anissa yang sedang memegang gelas susu langsung menurunkannya dengan tangan gemetar. Buruk Mini berdiri sambil menunjuk Gina. "Kamu kurang ajar ya. Sudah saya kasih tempat tinggal. Kamu malah tuduh anak saya begitu." "Bukan tuduhan, Bu," sahut Gina sambil bangkit berdiri. "Fakta. Saya simpan semua hasilnya. Dan saya juga tahu soal surat pengunduran diri palsu yang Ibu buat atas nama saya. Sudah saya cocokkan tanda tangannya." Kini Buruk Mini pucat. Anissa menunduk. Miftah terdiam. Dan satu lagi, tambah Gina, suaranya makin tegas. "Saya tahu rumah ini sudah dibalik nama jadi milik Anissa. Tapi itu juga bisa dibatalkan. Karena saya punya bukti semua cicilan rumah ini dibayar dari rekening pribadi saya." Gina berjalan menuju kamarnya, meninggalkan ketiganya dalam keheningan yang menusuk. Sore harinya, Gina menerima telepon dari sahabat lamanya, Rika. Suaranya terdengar khawatir. "Gina, kamu nggak apa-apa? Aku baru dapat kabar dari kampus. Katanya kamu mengundurkan diri karena depresi berat." Gina terkesiap. "Apa?" "Iya. Bahkan ada surat pengunduran diri yang katanya kamu tulis. Ditandatangani langsung." Darah Gina mendidih. Ia menutup telepon dengan sopan lalu masuk ke kamarnya. Ia membuka folder digital bernama Senjata Terakhir. Lalu mencetak semua bukti. Surat pengunduran diri palsu, hasil laboratorium Miftah, dan surat rencana jahat dari Buruk Mini. Ia menyusunnya rapi dalam map. Ia tahu, ini belum waktunya membawa semuanya ke pengadilan. Tapi ia tidak bisa membiarkan nama baiknya dicemarkan lebih jauh. Keesokan harinya, Gina menghadap rektor kampus tempat ia pernah mengajar. "Pak Rektor, saya mohon waktu sebentar," ucapnya dengan hormat. Rektor mengangguk dan mempersilakan masuk. Di dalam, Gina menjelaskan semuanya, memperlihatkan bukti bahwa surat pengunduran dirinya palsu, tanda tangannya dipalsukan, dan bahwa ia tidak pernah mengajukan pengunduran diri resmi. Wajah sang rektor berubah tegang saat membaca surat-surat itu. "Kami akan investigasi ini segera, Bu Gina," katanya akhirnya. "Dan saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Anda adalah dosen teladan, dan tidak sepantasnya disingkirkan seperti ini." Gina mengangguk, menahan tangis. Ia merasa harga dirinya kembali utuh meski belum sepenuhnya pulih. Namun saat ia pulang ke rumah, ia mendapati kejutan yang lebih menyakitkan. Di depan rumah, sudah berkumpul beberapa tetangga. Di teras, Buruk Mini berdiri sambil menangis, dan Anissa pura-pura pingsan di pelukan Miftah. "Gina," teriak seorang tetangga. "Kami tahu kamu orangnya baik. Tapi kamu tega,
hamilkan suami orang, lalu fitnah anak sendiri mandul. Gina ternganga. Apa maksudnya? Bu Rukmini mendekatinya sambil menangis. Kamu ini tega. Kamu paksa Anissa untuk gugurkan anaknya karena kamu nggak rela mereka bahagia. Saya nggak tahu kamu sekejam ini. Fitnah apa ini, Bu? Miftah ikut menuduh. Suaranya nyaring. Kamu racuni pikiran Anissa. Dia sampai stres berat. Aku tahu kamu nyembunyiin obat di dapur buat dia. Gina mundur selangkah. Ia tahu ini semua sandiwara. Tapi ia tidak menduga mereka akan sekejam itu, menjatuhkannya di depan tetangga, menyebar fitnah murahan. Seseorang merekam dengan ponsel. Gina nyaris histeris. Ia lari masuk rumah, mengunci diri di kamar, dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya perih. Harga dirinya diinjak-injak. Tapi saat air matanya menetes, ia bangkit. Ia membuka laptopnya dan memutar rekaman suara lama. Di sana, terdengar suara Bu Rukmini yang berkata, "Kita harus singkirkan Gina baik-baik. Kalau perlu, buat dia tampak seperti gila atau stres. Biar nggak ada yang bela dia kalau nanti kita gugat cerai." Gina tersenyum kecut. Inilah waktunya, ucapnya pelan. Malam itu, Gina pergi dari rumah dengan membawa koper kecil dan semua bukti dalam flash disk. Ia menuliskan surat singkat, meletakkannya di atas meja makan. Untuk kalian yang sudah menuduhku gila, mandul, dan kejam, silakan tertawa sekarang. Tapi ingat, yang benar akan tetap berdiri, dan yang dusta akan hancur sendiri. Aku pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku tidak sudi mengemis cinta dari mereka yang hatinya telah mati. Gina. Gina pergi malam itu tanpa berpamitan, membawa luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kepergiannya bukan pelarian. Itu adalah strategi. Ia tidak akan melawan mereka dengan air mata. Ia akan melawan dengan kebenaran dan bukti. Ia menetap sementara di rumah sahabat lamanya, Rika. Sahabat itu menerima Gina dengan pelukan hangat dan air mata. Aku nggak percaya mereka bisa sejahat itu ke kamu, Gi, ucap Rika. Percayalah, Rika. Mereka akan lebih kejam dari ini kalau aku diam saja, ujar Gina lirih. Tapi aku sudah punya senjatanya. Aku hanya butuh waktu dan tempat yang tenang untuk merancang serangan balik. Di malam yang tenang itu, Gina duduk di meja kerja Rika, membuka laptop, dan mulai membuka folder-folder bukti. Ia merekam ulang semua rekaman suara, mencocokkan tanggal, dan mulai menyusun kronologi. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya, ponsel Miftah. Dulu, Miftah sangat protektif terhadap ponselnya. Tak pernah ditinggal sembarangan, bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Tapi Gina pernah menyalin sebagian data ponsel Miftah ke laptop saat mereka masih baik-baik saja. Miftah tidak tahu. Dan kini data itu akan menjadi petunjuk. Gina membuka backup WhatsApp Miftah yang pernah disalin diam-diam. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengguncang batinnya. Ada sebuah grup berisi Miftah, Anissa, dan Bu Rukmini. Nama grupnya, Proyek Merdeka. Isi pesannya sangat menjijikkan. Miftah, Anissa, kamu pastikan hamil ya. Kalau perlu pakai cara apapun, aku akan bantu biayanya. Anissa, udah telat nih. Tapi belum yakin Miftah, soalnya kamu juga baru sembuh katanya. Bu Rukmini, kalau belum yakin, cari cowok lain dulu buat pastikan hamil. Pokoknya, Gina harus kalah. Anissa, siap, Bu. Lagian Gina itu udah kaya. Enak banget kalau rumahnya bisa jadi milik kita. Gina menutup laptopnya, menahan mual. Napasnya tercekat. Perutnya melilit, tapi bukan karena lapar, melainkan karena jijik. Ternyata anak dalam kandungan Anissa belum tentu anak Miftah. Bahkan kemungkinan besar, bukan. Malam itu,
Gina merekam pernyataan dirinya sendiri, menceritakan semua kejadian, disertai bukti-bukti. Video itu ia simpan dalam 3 salinan. 1 di flash disk, 1 di awan, dan 1 lagi ia kirim ke Rika. Kalau sampai aku kenapa-kenapa, kamu tahu harus kemana, ucap Gina. Beberapa hari kemudian, Miftah gelisah di rumah. Kepergian Gina membuatnya tidak tenang. Anissa sering menangis tiba-tiba. Apalagi sejak tahu Gina sempat bawa semua bukti. Aku takut, Mas, nanti kita bisa dipenjara, teriak Anissa. Tenang aja. Aku udah bilang, kita akan balikin semuanya kalau dia mau tanda tangan cerai, sahut Miftah. Bu Rukmini duduk di kursi tamu, meneguk teh hangat dengan cemas. Tapi kalau dia laporin semua rekaman kita bisa hancur. Miftah, ibu bisa kehilangan jabatan di organisasi. Ibu bisa dipermalukan. Miftah menghela napas. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan ke nomor Gina. Tidak dibalas. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Miftah, aku tahu semua. Soal kamu, Anissa, dan ibumu. Kalau kamu mau urusan ini nggak viral, temui aku besok. Sendirian. Di tempat pertama kali kamu melamarku. Miftah pucat. Anissa panik. Tapi Bu Rukmini hanya berkomentar datar. Mungkin saja itu jebakan. Tapi mungkin juga, itu jalan damai terakhir kita. Esoknya, Miftah datang ke taman kota tempat ia dulu melamar Gina, 5 tahun lalu. Kini, taman itu sepi. Hanya ada 1 bangku di bawah pohon besar yang dihuni perempuan berjilbab biru. Gina. Ia menatap Miftah dengan wajah dingin. Aku datang karena kamu minta, kata Miftah, duduk setengah gelisah. Aku juga datang karena kamu perlu belajar arti tanggung jawab, jawab Gina tajam. Miftah mencoba tersenyum. Aku tahu kamu marah, Gi. Tapi kita masih bisa bicara baik-baik. Masih bisa? Setelah kamu dan ibumu memalsukan tanda tanganku, menyebarkan fitnah, mengundurkan aku dari kampus, dan mengusir aku dari rumahku sendiri? Kamu pikir ini drama sinetron di mana aku akan memaafkanmu lalu peluk-pelukan? Wajah Miftah berubah muram. Aku cuma terpaksa, Gi. Ibu selalu menekanku. Aku bingung. Gina mendekat. Ia menunjukkan flash disk. Kalau aku upload semua bukti ini malam ini juga, kamu akan dipecat, ibumu akan dicopot dari organisasi sosialnya, dan Anissa akan dipermalukan sebagai wanita yang menghamili anak siapa tidak tahu. Miftah menggigit bibir. Apa maumu? Gina menjawab datar. Aku hanya ingin rumahku kembali. Dan semua surat yang sudah kalian rubah, dibatalkan. Juga surat pengunduran diriku ditarik. Kalau tidak, besok pagi kamu akan trending. Miftah menghela napas. Baik, aku akan urus semua. Tapi jangan serang ibu, dia hanya ikut campur karena sayang. Bukan karena sayang. Tapi karena tamak, ujar Gina tajam. Dan kamu, pengecut, Mas. Aku minta cerai. Bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu pengkhianat pengecut yang menjual istrinya demi kemudahan hidup. Beberapa hari kemudian, semua permintaan Gina dipenuhi. Rumah kembali atas namanya. Surat pengunduran diri dibatalkan. Bahkan kampus mengundangnya kembali dengan upacara kecil. Tapi Gina belum selesai. Ia masih punya misi, mengungkap siapa ayah kandung dari anak yang dikandung Anissa. Gina mulai mendekati seseorang dari masa lalu. Mantan pacar Anissa yang juga mantan narapidana karena kasus narkoba. Dari sahabat lamanya, ia tahu bahwa Anissa sempat kembali dekat dengan pria itu sebelum menikah siri dengan Miftah. Dan benar saja, Gina berhasil mendapatkan foto Anissa dan pria itu berduaan di hotel, 3 minggu sebelum ia mengaku hamil. Foto itu ia simpan. Belum waktunya diledakkan.
Belum. Malam itu, Gina berdiri di depan rumah lamanya. Bukan dengan rasa rindu, tapi dengan luka yang belum sembuh. Rumah itu kini tampak asing. Dulu ia cat sendiri dindingnya, pilih sendiri semua perabotan, dan merancangnya dengan cinta. Tapi kini, rumah itu telah dihianati, disulap menjadi tempat konspirasi yang ingin menyingkirkannya. Ia tahu, rumah itu, yang dibelinya sebagian besar dengan hasil kerja kerasnya mengajar dan mengelola bimbingan belajar privat, secara diam-diam telah beralih nama. Diambil alih. Diubah secara hukum. Gina tidak langsung melapor, tidak juga ngamuk. Ia kembali menelusuri dokumen yang sempat ia salin sebelum pergi dari rumah itu. Saat masih tinggal di sana, Gina sering membantu Miftah mengurus administrasi rumah, termasuk fotokopi berkas penting. Ia punya salinan dokumen lama, sebelum nama pemilik berubah. Dengan berkas itu, ia mendatangi notaris yang pernah mengurus jual beli rumah tersebut dulu. "Pak, saya hanya ingin tahu, apakah rumah ini pernah dialihkan haknya tanpa persetujuan saya?" Notaris itu kaget. "Ibu Gina? Wah, saya pikir Anda sudah pindah keluar kota. Kemarin, Pak Miftah memang datang lagi membawa surat kuasa." "Surat kuasa?" Gina menyipitkan mata. "Atas nama saya?" "Iya. Katanya Anda berhalangan hadir. Jadi ia mengurus pengalihan ke atas nama Anissa, istrinya." Gina menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar. "Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun, Pak." Notaris itu tertegun. "Wah, kalau begitu, ini masalah besar. Bisa jadi itu pemalsuan tanda tangan." "Bukan bisa jadi, Pak, tapi sudah pasti." Dengan bantuan Rika, Gina langsung berkonsultasi dengan pengacara. Ia membawa semua bukti, rekaman suara, salinan dokumen, dan, yang terpenting, saksi bahwa tanda tangan itu bukan miliknya. Bahkan Rika sendiri tahu persis bentuk tanda tangan Gina, karena mereka sering bekerja bersama. "Ini lebih dari sekadar pemalsuan dokumen," ujar pengacaranya. "Ini penipuan, penggelapan, bahkan bisa masuk pasal persekongkolan dan pencucian uang, kalau rumah ini benar dibeli dari dana pribadi Anda." Gina mengangguk pelan. "Saya sudah capek jadi perempuan baik yang mengalah terus." Sementara itu, di rumah itu, Miftah sedang meninjau progres renovasi. Ia memanggil tukang, membayangkan masa depan bahagia bersama Anissa dan, kalau memang betul, anak yang dikandungnya. Anissa keluar dari kamar, membawa hasil USG. "Mas, ini, anak kita," katanya manja. Miftah memandang hasil itu sambil tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ada rasa cemas yang menari-nari. Benarkah anak itu anaknya? Atau hanya cara Anissa memastikan tempat tinggal dan masa depan yang aman? Tapi pikiran itu ditepisnya cepat. Ia terlalu percaya diri, terlalu yakin Gina tidak akan berani melawan. Bukankah selama ini Gina hanya diam dan menangis? Ia tidak tahu, Gina yang dulu sudah mati. Yang tersisa kini adalah perempuan yang siap menghancurkan semua kemunafikan mereka dengan cara yang bersih. Beberapa hari kemudian, Miftah menerima surat dari pengacara. Ia nyaris tak percaya. Gugatan atas pengalihan aset tanpa izin resmi dan tuduhan pemalsuan tanda tangan. Miftah langsung menghubungi Gina, tapi nomor itu sudah diblokir. Ia panik, mendatangi rumah Rika, tapi tidak dibukakan. Ia mencoba menghubungi ibunya, tapi Bu Rukmini justru menyalahkan Miftah. "Ibu kan sudah bilang, jangan buru-buru. Kenapa kamu ganti nama kepemilikan itu tanpa persetujuan sah istrimu?" "Lah, ibu juga yang suruh, Bu. Kamu jangan lempar tanggung jawab. Sekarang kita bisa masuk penjara." Miftah lalu memaksa menemui Gina di tempat ia biasa mengajar bimbel. Tapi satpam di sana tak membiarkannya masuk. Miftah hanya bisa melihat Gina dari kejauhan. Tampak tenang,
sedang mengajar anak-anak dengan senyum damai di wajahnya. Itu sangat mengganggunya. Ia pulang dengan kemarahan meledak-ledak. Sesampainya di rumah, ia mendapati Anissa sedang membuka laptop sambil tersenyum-senyum melihat isi media sosial. "Lihat, Mas, kita bakal punya endorse setelah rumah ini selesai. Ada yang nawarin kerjasama kafe juga loh." "Anissa, ini bukan waktunya mikirin endorse. Gina gugat aku. Rumah ini bisa disita." Anissa tercekat. "Apa? Tapi, bukannya sudah atas namaku?" Miftah melempar dokumen ke sofa. "Dia punya bukti. Bahkan aku bisa masuk penjara karena pemalsuan." Anissa bangkit, panik. "Kamu janji ini rumah aman, Mas." "Ya aku nggak nyangka dia bisa balik sekuat ini." Anissa mendesis. "Kalau sampai rumah ini disita, aku akan pergi. Aku bukan pembantu yang bisa kamu usir begitu saja. Pergi aja kalau mau. Jangan kira aku nggak bisa cari perempuan lain." Anissa menatap tajam. "Oh ya? Jangan salah, Miftah. Kalau aku buka semua isi laptopku, kamu bukan cuma kehilangan rumah, kamu bisa kehilangan nama baik di seluruh kota." Miftah memejamkan mata. Ia tahu Anissa punya beberapa video mereka berdua yang bisa menghancurkannya. Apapun yang dulu terasa manis kini berubah jadi senjata makan tuan. Di sisi lain, Gina mulai mengurus pengembalian hak hukum atas rumah tersebut. Ia membawa pengacara dan notaris ke kantor pertanahan. Prosesnya panjang, tapi sah. Karena tanda tangan kuasa yang digunakan Miftah terbukti palsu melalui uji forensik. Maka, status kepemilikan rumah pun dikembalikan atas nama Gina sepenuhnya. Surat itu kini resmi. Ia tidak ingin tinggal di sana lagi, tapi rumah itu simbol keadilan yang berhasil ia rebut kembali. Beberapa hari kemudian, Gina mendatangi rumah itu. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia datang bersama pengacara, 2 polisi, dan notaris. Miftah dan Anissa yang tengah makan siang tergesa menyambutnya. "Kamu apa-apaan, Gi? Datang ke rumah orang bawa polisi," seru Miftah. Gina tersenyum tipis. "Ini bukan rumah orang. Ini rumah saya. Dan Anda, Pak Miftah, secara hukum bukan pemiliknya." Anissa berdiri, wajahnya memucat. "Nggak mungkin rumah ini sudah atas nama aku." "Salah," jawab pengacara Gina. "Ibu Gina adalah pemilik sah satu-satunya. Pemindahan hak atas rumah ini berdasarkan dokumen palsu yang sedang kami laporkan secara pidana." Miftah melangkah maju. "Gina, kita bisa bicara baik-baik, aku minta maaf." "Bukan aku yang butuh permintaan maafmu, Mas. Tapi hukum. Aku hanya menjalankan bagian dari keadilan." Polisi menunjukkan surat pemanggilan resmi. Miftah menunduk lesu. Anissa menjerit. Semua barangnya dilempar masuk koper. Rumah itu akan segera disegel untuk keperluan penyelidikan. Hari itu, Gina berdiri di depan gerbang rumahnya, memejamkan mata sejenak. Bukan kebahagiaan yang ia rasakan, tapi ketenangan. Dan itu lebih berharga dari apapun. Lokal, dan dihargai atas dedikasinya. Dan satu hari, saat sedang membagikan buku pada anak-anak di komunitas, seorang anak perempuan kecil bertanya polos, "Bu Gina, kenapa ibu nggak punya suami?" Gina tersenyum. "Karena ibu sedang jatuh cinta." "Dengan siapa?" "Dengan diri ibu sendiri." Kehidupan Gina makin stabil, makin cerah. Ia tidak lagi merasa sendiri. Lingkungan barunya penuh orang tulus. Ia tidak dikelilingi intrik atau perasaan bersalah yang tak berkesudahan. Ia bebas. Ia utuh. Namun suatu malam, saat sedang menyortir email, masuk sebuah surel dari pengacara yang menangani kasus rumahnya dulu. "Bu Gina, Pak Miftah mengajukan permohonan mediasi."
Ia ingin bicara secara langsung dengan ibu. Gina menatap email itu lama. Bukan karena ragu, tapi karena ingin tahu. Kenapa sekarang? Setelah semua yang ia lewati, Gina tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi ia sadar, beberapa luka hanya bisa disembuhkan jika kita sendiri yang menutupnya. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu. Di ruang mediasi yang sunyi, hanya ada mereka berdua dan pengacara yang duduk diam di pojok ruangan. Miftah tampak berbeda. Matanya sayu, wajahnya lesu, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Gina lihat. Gina, ia memulai. Terima kasih sudah mau datang. Gina hanya diam. Aku nggak mau minta maaf karena tahu itu nggak cukup. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Selama ini aku yang salah. Ia menunduk. Setelah kamu pergi, semua jatuh. Anissa ninggalin aku. Bisnis bangkrut. Nama baik hancur. Gina masih diam. Tangannya menyentuh muk teh hangat di depannya. Aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma ingin kamu tahu. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya waktu masih bersamamu. Gina menatapnya lurus. Tak ada air mata, tak ada amarah. Aku sudah maafin kamu dari lama, Miftah. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin bebas. Miftah menggigit bibir. Aku ngerti. Aku nggak datang untuk dengar permintaan maaf. Aku datang karena aku nggak mau ada ganjalan lagi dalam hidupku. Ia berdiri. Terima kasih sudah membuktikan satu hal, bahwa aku bisa hidup tanpa kamu. Saat Gina keluar dari ruang itu, langit Bandung sedang cerah. Ia menengadah sejenak. Hatinya terasa ringan, seperti selesai menaruh beban besar yang lama ia pikul sendiri. Ia tahu, hidup ke depan mungkin masih akan penuh tantangan. Tapi kali ini, ia melangkah bukan karena ingin membuktikan sesuatu. Ia melangkah karena sudah utuh. Dan tak ada yang lebih indah daripada perempuan yang memilih dirinya sendiri. Hari-hari Gina di Bandung berjalan sederhana tapi bermakna. Ia mengajar di sekolah internasional dengan penuh semangat, membuka bimbingan belajar untuk anak-anak kurang mampu di malam hari, dan mulai dikenal sebagai sosok guru yang bukan hanya cerdas, tapi juga hangat dan bijaksana. Gina tak pernah menyangka, dari reruntuhan rumah tangga yang ia tinggalkan, akan tumbuh taman baru yang begitu indah dalam hidupnya. Ia memang kehilangan cinta dari seorang suami, tapi ia menemukan cinta yang lebih besar. Cinta pada ilmu, cinta pada murid-muridnya, dan cinta pada dirinya sendiri. Bimbingan belajar yang awalnya hanya dibuka di garasi rumah sewanya mulai ramai. Anak-anak datang dengan penuh antusias. Bahkan beberapa orang tua mulai menyumbang peralatan belajar dan buku-buku. Salah satu wali murid, Pak Damar, seorang pengusaha sosial, mengunjungi Gina secara langsung. Bu Gina, saya dengar dari anak saya, ibu bukan cuma mengajarkan pelajaran, tapi juga mendidik anak-anak ini dengan kasih sayang. Saya tertarik membantu ibu mengembangkan bimbel ini jadi yayasan resmi, ujarnya. Gina terkejut. Pak, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Justru itu yang berharga. Dunia butuh lebih banyak orang seperti ibu. Saya ingin jadi bagian dari perjalanan ibu. Dalam waktu 2 bulan, Yayasan Pendidikan Cahaya Gina resmi berdiri. Gina menjadi pendiri sekaligus pengelolanya. Ia mulai menggandeng relawan, membentuk tim kecil yang solid, dan memperluas program, mulai dari kelas literasi, pelatihan guru, hingga beasiswa anak-anak dari keluarga buruh dan tukang ojol. Berita tentang yayasan ini mulai diliput media lokal. Artikel-artikel tentang guru inspiratif yang bangkit dari pengkhianatan mulai tersebar di internet, meski Gina tidak pernah berniat mencari popularitas. Suatu sore, saat Gina sedang merapikan rak buku, Rika, sahabatnya, datang dengan wajah berbinar. Ada undangan, Gina, serunya.
Undangan apa? Seminar Nasional Pendidikan. Kamu diminta jadi pembicara utama. Topiknya, pendidikan sebagai sarana pemulihan diri dan lingkungan. Gina tertawa kecil. Lucu ya. Dulu aku hampir kehilangan diriku sendiri karena seseorang. Sekarang aku malah diminta bicara soal pemulihan diri. Kamu dipilih bukan karena masa lalumu, tapi karena apa yang kamu bangun dari reruntuhannya. Gina mengangguk. Ia menatap rak buku itu. Di sana tertempel satu foto kecil. Foto dirinya bersama anak-anak bimbingan belajar, dengan senyum lebar dan mata yang penuh harapan. Itulah yang membuatnya terus berdiri. Sementara itu, di kota lama tempatnya tinggal dulu, kabar tentang Gina mulai terdengar. Salah satu murid bimbelnya yang dulu tinggal di kampung halaman Gina membagikan berita tentang yayasan itu di media sosial. Bu Rukmini membacanya. Ia hanya bisa tertegun di ruang tamu sempitnya, sendirian. Rumah yang dulu megah, kini tinggal setengah dinding, karena disita untuk menutup utang anaknya. Miftah, gumamnya pelan. Lihat apa yang kamu lepaskan. Namun Miftah tak bisa melihat. Ia sedang mendekam di sel tahanan sementara, menunggu proses hukum atas tuduhan penggelapan dana klien dan pencatutan nama dalam hutang yang ia buat bersama Anissa. Anissa sendiri telah kabur ke luar negeri, membawa sisa uang yang ada. Ia meninggalkan Miftah tanpa pesan. Kini, hanya Gina yang bersinar. Dan ia bersinar bukan karena ingin membalas, tapi karena ia memilih untuk tidak ikut tenggelam bersama mereka yang merusaknya. Beberapa hari menjelang seminar nasional, Gina duduk menulis materi. Ia mengenang kembali masa-masa awal saat mengajar privat di rumah orang, dengan sepeda motor tua, membawa buku tulis dan spidol warna. Ia tersenyum. Aku sudah jauh dari titik awal. Tapi semangatku tetap sama. Malam itu, ia menuliskan kalimat pembuka untuk pidatonya. Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang pernah dilukai, dan memilih untuk bangkit, bukan membalas. Di seminar itu, auditorium penuh. Guru-guru dari berbagai kota hadir. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena kagum, dan ada pula yang datang karena ingin belajar dari sosok Gina yang kisahnya menginspirasi banyak orang. Saat namanya dipanggil, Gina melangkah ke podium. Ia tak mengenakan baju mahal atau make-up tebal. Hanya blus putih sederhana dan jilbab biru langit. Tepuk tangan bergemuruh. Ia membuka kertas, lalu menatap seluruh hadirin. Dulu, saya berpikir hidup saya akan berakhir setelah rumah tangga saya hancur. Saya merasa gagal, merasa tak layak menjadi siapa-siapa. Tapi lalu saya sadar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar saya miliki, yang tak bisa diambil siapapun, adalah semangat saya untuk mendidik. Suasana hening. Saya bangkit bukan karena dendam, tapi karena harapan. Harapan bahwa setiap luka bisa jadi kekuatan. Setiap kegagalan bisa jadi bahan ajar. Tepuk tangan kembali bergema. Setelah pidato itu, banyak guru mendatangi Gina, memeluknya, menangis, bahkan ada yang berkata, "Ibu menyelamatkan hidup saya hari ini." Dan saat itulah Gina benar-benar yakin bahwa semua yang ia pilih, meninggalkan rumah itu, memulai dari nol, menolak kembali meski ditawari maaf, bukanlah keputusan salah. Itu adalah titik balik. Dan ia memilih arah yang tepat. Malamnya, Gina duduk di ruang kerjanya. Ia membuka kotak kayu kecil tempat ia menyimpan surat-surat lama. Di antara surat itu, ada secari kertas dari masa ketika ia hampir menyerah. Jika suatu hari aku bisa keluar dari semua ini, aku akan menyalakan cahaya untuk orang lain. Ia membacanya sambil tersenyum. Ia telah menepati janjinya. Dan ia akan terus melakukannya. Setelah pidato di seminar nasional itu, Gina kembali ke rumah kontrakannya dengan hati penuh damai. Namun diam-diam ia membuka map besar berisi berkas-berkas penting yang selama ini ia simpan rapi.
Di dalamnya ada fotokopi bukti transfer renovasi rumah, kwitansi pembelian tanah, surat perjanjian notaris, hingga rekaman suara percakapan Miftah dan Buruk Mini. Semuanya lengkap. Gina menatap bundel kertas itu sambil bergumam. Sudah waktunya semuanya dikembalikan ke tempatnya. Ia menghubungi pengacaranya, Mbak Andin, yang selama ini mendampinginya dari jauh. Aku siap. Aku ingin urusan rumah itu diselesaikan secara hukum. Dan semua yang mereka rencanakan di belakangku harus dihadirkan ke meja pengadilan. Andin mengangguk di layar video call. Kita akan bawa ini ke ranah perdata dan pidana. Tapi kamu harus hadir. Ke rumah itu. Ke pengadilan. Kamu siap? Gina terdiam sejenak. Bayangan wajah Buruk Mini, Miftah, dan Anissa melintas. Tapi ia mengangguk mantap. Aku tidak lagi lari. Beberapa hari kemudian, Gina berdiri di depan rumah lamanya. Rumah yang dulu dibangun dengan impian bersama, kini tampak berbeda. Renovasi memang membuatnya terlihat lebih besar, lebih mewah. Tapi tak ada kehangatan di dalamnya. Yang menyambut bukan senyum Miftah atau pelukan mertua. Tapi wajah-wajah syok. Anissa yang mengenakan daster satin, baru bangun tidur. Terkejut melihat Gina berdiri anggun dengan blazer sederhana dan map di tangannya. Gina, suara Anissa bergetar. Dari belakang, Buruk Mini mendekat. Ngapain kamu kesini? Kamu pikir kamu masih punya tempat? Gina menatap tajam. Saya tidak kesini untuk tempat. Saya kesini karena tempat ini masih atas nama saya. Dari mobil di belakang, turun 2 orang pengacara dan seorang notaris. Disusul polisi berseragam yang ikut mengamankan proses hukum. Miftah baru keluar dari dalam rumah saat mendengar keributan. Wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Andin maju, menyerahkan dokumen. Kami datang membawa bukti bahwa rumah ini dibeli dan direnovasi sepenuhnya dari dana pribadi Ibu Gina, berdasarkan transaksi yang kami lampirkan. Tapi sertifikat tiba-tiba berpindah ke nama saudari Anissa secara ilegal. Itu termasuk pemalsuan dokumen dan penipuan. Kami ajukan gugatan balik. Anissa langsung panik. Aku nggak tahu apa-apa. Itu Miftah yang urus semuanya. Buruk Mini terbata. Kamu nggak bisa seenaknya. Bu, sahut Gina tenang. Dulu saya diam. Dulu saya takut. Tapi sekarang tidak. Polisi masuk ke rumah dengan surat perintah. Mereka menyegel sebagian properti yang terbukti berasal dari aliran dana pribadi Gina. Anissa mulai menangis. Panik luar biasa. Aku pikir semuanya udah selesai. Dia janjiin rumah ini buat aku. Katanya aku pantas gantiin kamu. Gina menatapnya dingin. Kamu bukan pengganti. Kamu cuma alat yang dia pakai. Seperti aku dulu. Kasus itu bergulir ke pengadilan. Persidangan berjalan terbuka. Pers resmi mulai memberitakan skandal Miftah, mantan motivator religi yang ternyata menipu istri sah dan menjual aset pribadi demi menyenangkan wanita simpanan. Puncaknya adalah saat bukti rekaman suara Miftah dan Buruk Mini diputar di ruang sidang. Tunggu renovasinya kelar. Biar rumah udah cakep dulu. Abis itu baru kamu ceraikan si Gina. Kasih Anissa aja rumahnya. Biar dia yang isi. Cocok. Suasana ruang sidang hening. Miftah tertunduk. Anissa menangis di pojok ruang. Buruk Mini bahkan tak hadir di sidang karena tak sanggup menahan malu. Gina duduk tenang di kursinya. Ia tak pernah meninggikan suara. Tak pernah membalas dengan teriakan. Tapi ia membalas dengan kebenaran. Di luar ruang sidang, seorang wartawan mendekatinya. Bu Gina, apakah ibu puas dengan hasil persidangan ini? Gina tersenyum tipis. Saya tidak mencari kepuasan. Saya mencari keadilan. Apakah ibu masih menyimpan dendam pada mantan suami dan mertuanya? Gina menggeleng pelan. Tidak. Karena dendam hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Saya sudah melepaskan itu semua. Lalu apa yang ibu dapat dari semua ini?
Gina menatap ke langit. Ketenangan. Dan jalan untuk terus membantu lebih banyak orang. Miftah dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan aset rumah tangga dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, ditambah denda ganti rugi kepada Gina. Anissa dinyatakan turut serta dalam pemalsuan dokumen, meski hanya menerima hukuman percobaan, tapi hidupnya hancur. Ia diusir dari lingkungan tempat tinggal karena dianggap merusak rumah tangga orang. Sementara Buruk Mini mendadak sakit keras, darah tinggi kambuh karena tekanan mental dan rasa malu. Kini rumah itu kembali jadi milik Gina. Tapi ia tidak ingin menempatinya. Ia menyumbangkan rumah itu untuk jadi tempat belajar anak-anak di kampung. Rumah itu berubah menjadi cabang yayasan, Cahaya Gina. Salah satu ruangannya dipenuhi mural anak-anak dengan tulisan besar. Tempat ini dulu dibangun atas air mata, kini diisi tawa. Dan saat Gina berdiri di depan rumah itu, ia tak lagi merasa perih. Ia merasa penuh. Penuh oleh makna. Penuh oleh cinta yang kini ia berikan bukan untuk satu pria yang mengkhianatinya, tapi untuk ratusan anak yang kini memanggilnya, Bu Guru. Reputasi Miftah runtuh seperti bangunan yang pondasinya rapuh. Dulu ia dielu-elukan sebagai suami soleh, pendakwah yang tampan, dan inspirator keluarga harmonis. Tapi kini, satu persatu topeng itu lepas, terbongkar di depan umum. Media sosial ramai memperbincangkan sidang perceraiannya. Cuplikan rekaman suara dengan sang ibu dan Anissa tersebar luas di TikTok dan YouTube. Warganet geram bukan main. Pura-pura ustadz, padahal tega hianatin istri sah yang setia. Pantesan gak pernah mau ajak istrinya tampil, ternyata punya simpenan. Yang sabar buat Mbak Gina. Perempuan hebat. Miftah tak bisa menghindar. Bahkan rekan-rekannya di komunitas dakwah pun mundur. Sponsor ceramahnya membatalkan kontrak. Semua bisnis yang sebelumnya ia banggakan ikut tumbang karena reputasi yang tercemar. Sementara itu, Anissa menghilang. Tak ada yang tahu di mana dia berada. Terakhir, ia sempat mengirim pesan panik ke salah satu temannya. Aku udah gak kuat. Semua orang hina aku. Aku gak sangka bakal kayak gini. Dia, Miftah, bilang rumah itu buat aku. Masa depanku aman. Tapi ternyata semua atas nama Gina. Aku sekarang punya utang ratusan juta atas nama aku sendiri. Karena dia suruh buka kartu kredit dan pinjaman online. Setelah pesan itu, Anissa lenyap. Rumah kontrakan yang dulu ia tempati pun kosong. Ibu mertuanya sempat mencoba menghubunginya, tapi tak pernah dibalas. Gina hanya mendengar kabar itu dari pihak pengacaranya. Ia tidak berkomentar banyak. Hanya menghela napas panjang saat tahu bahwa kartu kredit dan utang atas nama Anissa sebenarnya digunakan Miftah untuk membiayai renovasi rumah dan penampilan mewah mereka berdua. Anissa salah. Iya. Tapi dia juga korban kebodohannya sendiri. Ujar Gina tenang. Gina memilih tidak datang ke sidang terakhir. Ia merasa tak perlu melihat lagi wajah Miftah. Semuanya sudah jelas. Keputusan hakim pun tak mengubah apapun dalam hatinya. Hanya kuasa hukum yang mewakilinya. Tapi di ruang sidang itu, Miftah berdiri lemas. Baju putih polosnya tak lagi terlihat sejuk seperti biasanya. Mata sembab, wajah pucat. Ia mencoba berbicara kepada hakim dengan suara parau. Ampuni saya, Yang Mulia, saya menyesal. Saya cuma ingin bahagia, saya hilaf. Hakim hanya mencatat pernyataan itu sebagai catatan. Tapi vonis tetap dijatuhkan. Hukuman penjara 3 tahun atas penggelapan aset dan pemalsuan data, serta denda kerugian material sebesar 800 juta rupiah kepada Gina. Setelah sidang, Miftah mencoba menoleh ke kursi kosong tempat Gina biasanya duduk. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. Tak ada yang menatapnya. Tak ada lagi cinta yang tersisa. Kehidupan Buruk Mini pun memburuk. Sejak skandal anaknya terbongkar dan Anissa menghilang, ia mendadak terkena serangan darah tinggi. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh tetangganya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Yang menyedihkan, tak ada seorang pun keluarga yang datang menemaninya.
Semua adik-adik Miftah enggan dekat karena malu dan takut terseret masalah hukum. Anaknya sendiri kini mendekam di penjara. Anissa yang dulunya dibanggakan pun tak pernah terlihat batang hidungnya. Di rumah sakit, hanya satu orang yang datang menjenguk, Gina. Perawat sempat kaget saat melihatnya. "Ibu, Anda yakin ingin masuk? Ini, ibunya suami Anda, ya?" Gina hanya mengangguk. Ia membawa buah tangan sederhana, dan duduk diam di sebelah ranjang buruk mini. Wanita tua itu membuka matanya perlahan. Ia sempat terkejut, tapi terlalu lemah untuk berkata kasar. Malah air matanya yang lebih dulu mengalir. Kamu ngapain kesini? Mau lihat aku sengsara?" Gina menggeleng pelan. "Saya datang bukan untuk itu. Saya hanya tidak ingin jadi sejahat yang kalian kira." Tangis buruk mini pecah. Aku salah besar. Aku terlalu cinta sama anakku, sampai buta. Kamu perempuan paling baik yang pernah masuk keluarga ini, tapi aku..." Gina tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk dan menggenggam tangan perempuan itu. Bukan karena cinta, tapi karena ia memilih jadi manusia. Hari demi hari berlalu. Nama Gina semakin harum di lingkungan sosial. Yayasan Cahaya Gina yang ia dirikan kini berkembang pesat. Donatur datang silih berganti. Ia tak lagi mengajar sendiri, tapi membentuk tim pengajar profesional yang ia bimbing dengan sabar. Di acara peresmian cabang yayasan keempat, seorang wartawan bertanya, "Apa Ibu Gina merasa semua ini adalah balasan dari Tuhan atas penderitaan Ibu dulu?" Gina tersenyum kecil. "Saya tidak pernah meminta balasan. Saya hanya percaya, kalau kita jujur dan tulus, semesta akan memberi ruang." Di panggung, anak-anak bimbingannya menyanyikan lagu kecil yang mereka karang sendiri. Bu Gina wanita hebat. Hatinya penuh sabar. Dikhianati dan dilukai, tapi masih bisa mengajar. Air mata Gina mengalir. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tahu, di balik semua luka, Tuhan selalu menyiapkan tempat baru yang lebih terang. Dan ia tahu, kerajaan Miftah boleh runtuh, tapi kerajaannya kini berdiri bukan atas pujian palsu, tapi atas cinta yang nyata dari mereka yang benar-benar membutuhkan. Rumah sakit itu sunyi pagi itu. Hanya suara mesin detak jantung yang pelan berdetak dari ruang perawatan kelas 3 tempat buruk mini dirawat. Tubuhnya tampak lemah, kulitnya pucat, dan rambut putihnya mulai jarang-jarang. 3 minggu terakhir sejak serangan stroke ringan, kondisinya semakin menurun. Di sisi tempat tidur, Gina duduk seperti hari-hari sebelumnya. Ia datang tiap 2 atau 3 hari, membawa makanan lunak, pakaian bersih, dan senyum yang tak pernah memaksa. Tak ada keluarga lain yang mengunjungi. Semua adik Miftah menolak menanggung beban. Mereka menuduh buruk mini ikut menyebabkan kehancuran Miftah. Dan Miftah sendiri, sejak divonis penjara, tak pernah sekalipun bertanya kabar ibunya. "Mereka semua pergi," bisik buruk mini lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti angin yang melintasi celah jendela. Gina mengganti air minum di gelas kecil di meja. "Saya masih di sini, Bu." Perempuan tua itu memandangnya lama. Matanya sayu tapi tak sekeras dulu. Ada semacam kesadaran yang baru tumbuh, seperti tunas yang terlambat muncul setelah musim dingin panjang. "Kamu seharusnya membenci aku, Gina," katanya lemah. Gina terdiam. Lalu dengan pelan ia berkata, "Dulu mungkin iya, Bu. Tapi sekarang, tidak." Buruk mini menatap langit-langit. Ia seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku pikir, aku sedang melindungi anakku. Aku pikir, aku sedang menyelamatkan keluargaku dari wanita mandul. Itu yang dulu aku sebut kamu." Ia terisak. Tapi ternyata, justru akulah racunnya. Akulah yang menghancurkan hidup anakku. Air mata Gina menetes, tapi bukan karena benci.
Melainkan karena ia menyaksikan seorang ibu yang akhirnya menyadari bahwa cinta tak seharusnya buta dan membabi buta. Hari-hari berikutnya, Buruk Mini mulai banyak diam. Kondisinya memburuk cepat. Dokter menyampaikan bahwa organ dalamnya mulai tidak stabil, dan mungkin hanya tinggal menghitung hari. Gina menandatangani surat persetujuan perawatan intensif sebagai wali pasien, karena tidak ada satupun anak kandung Buruk Mini yang bersedia datang. Beberapa tetangga yang mengetahui hal itu heran. "Bu Gina, kok ibu masih peduli sama beliau? Padahal dulu ibu disuruh keluar dari rumah, digantikan Anissa. Ibu ini hati malaikat apa gimana, sih?" Gina hanya menjawab dengan satu kalimat yang selalu ia pegang erat. "Karena saya tidak mau jadi seperti mereka." Ia tidak ingin jadi orang yang menyimpan dendam. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang kehilangan jati diri hanya karena dilukai. Suatu malam, saat hujan gerimis mengguyur jendela rumah sakit, Buruk Mini memanggil Gina. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Gina, sini." Gina mendekat, duduk di sisi tempat tidur. "Kalau aku mati nanti, tolong doakan aku. Jangan biarkan anak-anakku buang jasadku." Gina mengangguk. Tangannya menggenggam tangan kurus itu dengan lembut. Tak ada kemarahan, tak ada dendam. Hanya kepedulian yang jujur. "Bu, istirahat saja. Saya akan urus semua." Malam itu, Buruk Mini menutup matanya dengan tenang. Ia wafat dalam tidur, tanpa teriakan, tanpa jeritan. Hanya keheningan yang menyelimuti ruang itu. Dan seperti janjinya, Gina memandikan jenazahnya, membungkusnya dalam kain kafan, menyelenggarakan pemakaman dengan layak. Ia bahkan mengumumkan ke lingkungan sekitar dan membawa beberapa anak-anak dari yayasan untuk membacakan doa tahlil. Semua orang yang hadir terdiam menyaksikan Gina berdiri sebagai keluarga terdekat, bukan karena darah, tapi karena kemanusiaan. Tak ada anak kandung yang datang. Tak satu pun dari mereka yang memberi kabar, kecuali Miftah, yang sempat mengirim pesan dari dalam penjara. "Terima kasih sudah urus ibu. Aku malu. Maafkan aku." Gina tidak membalas pesan itu. Bukan karena membenci, tapi karena semua sudah selesai. Tak ada lagi yang perlu diucapkan. Beberapa hari setelah pemakaman, Gina duduk di teras rumah yayasan. Ia menatap langit senja yang oranye pucat, sambil menyeruput teh hangat. Seorang anak kecil dari bimbingannya mendekat. "Bu Gina, kenapa ibu sedih?" Gina tersenyum, mengusap kepala anak itu. "Tidak, nak. Ibu tidak sedih. Ibu sedang bersyukur." "Bersyukur kenapa?" "Karena ibu masih punya hati untuk memaafkan. Itu artinya, hati ibu belum rusak." Anak itu tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia ikut tersenyum. Lalu duduk di samping Gina, bersandar di bahunya. Hari-hari terus berjalan. Yayasan terus berkembang. Gina tidak pernah bicara banyak soal masa lalunya. Ia tidak memburuk-burukan Miftah, tidak menjelekkan Anissa, apalagi mengungkit Buruk Mini. Ia menyimpannya seperti luka lama yang sudah sembuh. Ada bekasnya, tapi tak lagi nyeri. Di suatu seminar pendidikan perempuan yang mengundangnya sebagai narasumber, Gina berkata di akhir presentasinya, "Kita, para perempuan, bukan diciptakan untuk menjadi korban, tapi juga tidak ditakdirkan untuk jadi pembalas dendam. Kita bisa memilih jalan tengah, menjadi perempuan yang tahu kapan harus pergi, kapan harus berjuang, dan kapan harus memaafkan." Para peserta berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa menitikan air mata. Tak sedikit yang datang memeluknya, berterima kasih karena telah menyuarakan kisah mereka melalui keberanian Gina. Di tengah semua itu, Gina hanya menatap ke atas. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah sampai sejauh ini. Terima kasih, Tuhan, karena memberi aku kekuatan untuk tidak jadi seperti mereka."
Surat itu datang pagi-pagi, dikirim oleh seorang pengacara yang dulu mewakili Miftah saat sidang cerai. Amplop coklat besar, di atasnya tertulis tangan Miftah sendiri, isinya hanya satu, sepucuk surat tulisan tangan dan sebuah foto tua. Gina membuka perlahan. Tulisan Miftah tampak tak rapi, mungkin ditulis terburu-buru dari balik jeruji. Di awal surat, Miftah meminta maaf. Sepanjang 2 halaman penuh berisi penyesalan, pengakuan, bahkan tangisan yang hanya bisa diungkapkan lewat kata-kata. Ia bercerita bagaimana hidupnya di penjara adalah hari-hari penuh kehampaan. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, teman, bahkan Anissa yang kabur dan membawa seluruh harta yang dulu mereka rencanakan akan dipakai, memulai hidup baru. Aku sadar, aku sudah menghancurkan hidup perempuan yang paling tulus. Tapi kalau boleh, aku hanya ingin satu kesempatan terakhir. Bukan untuk kembali, tapi untuk dilihat sekali lagi. Sekadar memastikan kamu masih hidup bahagia, meski tanpaku. Foto yang disisipkan adalah foto mereka berdua saat baru menikah dulu, di rumah kecil mereka yang kini entah sudah jadi milik siapa. Di situ, Gina tampak tersenyum lebar, dan Miftah memeluknya dari samping. Tangannya gemetar saat memegang foto itu. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa iba pada dirinya sendiri di masa lalu, yang terlalu percaya, terlalu setia. Ia berdiri, mengambil foto itu, lalu berjalan ke halaman belakang rumah yayasan. Di sana, ia bakar kertas itu perlahan. Tak ada amarah. Hanya niat tulus untuk menutup buku lama yang penuh luka. Beberapa hari kemudian, Yayasan Kecil Gina mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan atas dedikasi dalam memberi akses belajar gratis bagi anak-anak kurang mampu. Namanya mulai dikenal sebagai tokoh inspiratif. Bukan karena ia punya gelar tinggi atau latar belakang mewah, tapi karena ia bangkit dari reruntuhan hidup tanpa menjejak kepala siapapun. Di panggung acara penghargaan, Gina tampil sederhana dengan kebaya putih dan kerudung krem. Senyum damai menghiasi wajahnya. Saat ditanya bagaimana bisa tetap tegar setelah semua pengkhianatan yang dialami, ia hanya menjawab, "Karena saya memilih maaf. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin selamanya jadi korban. Tapi saya juga tidak mau jadi pembalas dendam. Maka saya memilih jadi perempuan yang memutus rantai sakit itu. Menjadi titik akhir dari segala kebusukan yang mereka wariskan." Semua hadirin terdiam. Tak ada tepuk tangan, hanya air mata. Karena mereka tahu, kata-kata itu lahir dari luka yang dalam dan perjuangan yang tak mudah. Yayasan yang dulu hanya berisi 10 anak, kini merawat hampir 50 anak. Mereka tinggal di asrama kecil yang dibangun dari donasi para dermawan yang mengenal sosok Gina lewat seminar, buku, dan kisah hidupnya. Di suatu sore yang tenang, Gina duduk di teras depan sambil menyulam baju untuk wisuda salah satu anak asuhnya. Seorang gadis kecil mendekat, memeluknya dari belakang. "Bu Gina, nanti kalau aku besar, aku juga mau kayak ibu." Gina menoleh, mengusap pipi si gadis kecil itu. "Seperti ibu." "Iya. Aku mau jadi perempuan yang gak takut sendirian. Tapi juga gak benci orang yang jahat." Gina tertawa kecil, lalu memeluk anak itu erat. "Nak, kalau kamu bisa mencintai dirimu sendiri, kamu gak akan takut kehilangan siapapun." Gadis kecil itu tersenyum malu. Lalu berlari ke dalam, meninggalkan Gina yang kini menatap langit sore, yang memerah seperti hati yang pernah terluka tapi kini sudah sembuh. Beberapa tahun kemudian, tak banyak yang tahu kabar Miftah. Ia bebas bersyarat, lalu pindah entah kemana. Tak pernah mengganggu lagi. Tak pernah muncul di media. Anissa pun tak pernah terdengar namanya. Semua lenyap seperti awan yang diterbangkan angin. Namun Gina tetap dikenal. Bukan karena ia mengalahkan mereka, tapi karena ia mengalahkan dirinya sendiri, dari amarah, dendam, dan keinginan untuk membalas.
Ia adalah simbol kekuatan perempuan yang utuh. Bukan yang menginjak atau diinjak, tapi yang berjalan tegak, sendiri, tapi tidak kesepian. Ia tidak menikah lagi. Tidak karena trauma. Tapi karena ia sudah cukup bahagia dengan hidupnya, dengan anak-anak asuh yang memanggilnya, Ibu, dengan rumah kecil yang kini menjadi pelabuhan puluhan jiwa, dengan dirinya yang akhirnya menemukan makna hidup yang tak lagi bergantung pada cinta yang semu. Dan pada malam terakhir sebelum ulang tahunnya ke-40, ia menulis satu catatan di buku hariannya. Jika aku bisa bicara pada diriku yang dulu, aku akan bilang, kamu memang dipukul, ditendang, dikhianati. Tapi jangan takut, karena kamu akan bangkit. Dan saat kamu bangkit, kamu tidak akan memukul balik. Kamu akan berdiri, berjalan, dan meninggalkan semuanya. Dan itu akan jadi balas dendam paling tenang di dunia, kedamaianmu sendiri.